Sehingga kita perlu membuat dan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Alhamdulillah di beberapa hari yang lalu sudah dikeluarkan aturan tentang tata cara penerimaan dan pengeluaran akhir tahun untuk tahun anggaran 2021. Kenapa selalu ada angkanya 2021, 2020, nanti 2022? Karena memang tanggalnya berbeda. Tapi sebenarnya pada dasarnya adalah semuanya sama. Jadi kalau hitungannya adalah berapa hari sebelum, berapa hari setelah, itu sama. Cuma akhirnya supaya lebih rigid, supaya lebih jelas, supaya tidak ragu-ragu dalam kita melangkah, akhirnya dibikinkan per tahun. Kalau Bapak Ibu cermati sebenarnya ketika melihat di tahun sebelumnya, langkah-langkah ini sebenarnya sudah sama, tinggal nanti disesuaikan. Jadi yang perlu kita cermati adalah sebenarnya langkah-langkah akhir tahun ini yang sedikit berbeda adalah hanya di bulan Desember. Tapi kebiasaan kita adalah selalu menumpuk di bulan Desember, sehingga diperlukan suatu langkah bagaimana caranya supaya di Desember itu tidak terjadi penumpukan yang luar biasa. Tahun-tahun sebelumnya ketika terjadi penumpukan di Desember, akhirnya karena load-nya terlalu tinggi, kami yang di sini kewalahan sehingga banyak yang melewati dari yang seharusnya, yang berakibat nantinya adalah banyaknya dispensasi di akhir tahun yang baik dari dispensasi di KPPN, Kanwil maupun di kantor pusat yang mengeluarkan, dan ini sedikit merepotkan, suatu hal yang bukan merupakan keinginan gitu ya. Nah, kita membuat adalah langkah-langkah akhir tahunnya ini bukan di Desember saja, tetapi hanya kita tarik maju. Nah, di tahun ini langkah-langkah akhir tahun dimulai dari bulan Oktober. Mungkin slide selanjutnya, Mas. Kita mulai ya. Latar belakangnya adalah bagaimana kita mengatur untuk bagaimana penerimaan dan pengeluaran itu bisa klop ya. Tentunya Bapak Ibu tidak mau ketika ngeklaim ke KPPN tidak bisa dibayar. Itu sudah sangat fatal gitu ya. Jadi kita harus mengetahui secara persis berapa sih kas di kas negara ya, rekening kas negara. Dalam hal ini kita harus memastikan bahwa apa yang diminta oleh Bapak Ibu bisa kami penuhin. Nah, untuk itu kami harus selalu memantau antara penerimaan dan pengeluaran. Jangan sampai penerimaannya kurang dari pengeluaran, demikian juga sebaliknya ketika penerimaannya terlalu besar, lebih besar daripada pengeluaran, nanti akan terjadi delmane yang dalam hal ini tentunya pasti ada biaya ya. Kita negara belum boleh untuk kita seperti di sektor privat, kita nggak boleh untuk mendapatkan jasa dalam hal kita melakukan penyimpanan. Berbeda kalau memang kita seperti sektor privat, ada jasa di situ, kita dapatkan semacam kayak bagi hasil, mungkin kita akan genjot di penerimaan ya. Tapi dalam hal ini kita harus selalu menyeimbangkan antara penerimaan dengan pemasukan. Oke, Mas lanjut. Slide selanjutnya. Nah, sebagai dasar pertama kita harus melihat bahwa di bulan Desember kita harus menghitung berapa sih hari kerja efektifnya. Karena sekali lagi sebenarnya sama itu ya. Yang kita perlu perhatikan adalah berapa hari kerja sebelum
berakhirnya tahun anggaran ini. Jadi di bulan Desember ada 23 hari kerja, sehingga perlu dilakukan semacam pengaturan-pengaturan yang lebih rigid di dalam hal ini. Kita harus koordinasi dengan Bank Indonesia, kemudian dari sisi arus kasnya, kemudian dari DJA, DJP, ini di internal Kementerian Keuangan ya, yang mengurusi tentang penerimaan. Kemudian kami harus berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita lakukan untuk mengontrol ya dari sisi pengeluaran. Lanjut Mas. Lanjut aja. Nah, kita melakukan periodisasi ini dalam rangka tadi, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita nggak mau semua transaksi nanti diklaim di bulan Desember. Nah, hanya kita harus memetakan ya, berapa sih hari kerja yang ada di bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi kita mulai dari 1 Oktober sampai dengan 20 November, seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya ini adalah persiapannya. Jadi yang sebenarnya langkah-langkah akhir tahun adalah di bulan Desember. Jadi di bulan Oktober kita ada 20 hari kerja, kemudian November 22 hari kerja, dan di bulan Desember tadi 23 hari kerja. Lanjut. Nah, kita perhatikan di bulan Oktober. Jadi ada pengaturan pertama adalah di tanggal 14. Ini adalah batas akhir ya. Saya sampaikan batas akhir. Jadi untuk SPMLS yang berita acara serah terima atau BAPP-nya sampai dengan tanggal 30 September. Ini sebenarnya sudah lewat dari waktu ya. Seperti kita tahu bahwa ketika BAST-nya tanggal 30, maka 5 hari kerja ya, 5 hari kerja itu sudah harus sampai di KPPN. Jadi sebenarnya ini ada kelonggaran sedikit yang seharusnya di tanggal 1, 2, 3, 4, 5, tanggal 7 seharusnya sudah diselesaikan. Jadi saya berharap bahwa besok tidak ada lagi sebenarnya SPMLS yang kontraknya atau terminnya seharusnya berakhir di tanggal 30 September. Tapi oke, kami akan tetap memfasilitasi itu karena memang aturannya seperti itu. Tapi sebenarnya kami berharap bahwa Bapak Ibu sudah bisa menghitung sendiri sebenarnya tanggal berapa sih gitu kan untuk kapan mengklaim ke KPPN-nya. Kemudian demikian juga untuk tanggal 15 Oktober pendaftaran kontrak atau addendum yang kejadiannya, transaksinya adalah sampai dengan tanggal 8 Oktober. Ini sama masih ya. Jadi 5 hari kerja paling lambat untuk setelah terjadinya kontrak harus sampai didaftarkan di KPPN. Ini masih sebenarnya sama. Kemudian demikian juga untuk tanggal 21 Oktober. Ini masih tetap berlaku peraturan yang sebelumnya, yaitu untuk SPMLS yang berita acara serah terima ataupun terminnya sampai dengan tanggal 14 Oktober. Kami sebenarnya berharap bukan, ya misalnya tanggal 13 Oktober itu BAST-nya diharapkan tanggal 20 sudah paling lambat sampai di tempat kami. Tapi karena ini ada perlindungan hukum gitu ya bagi Bapak Ibu, ada kesempatan. Jadi yang transaksinya sebenarnya misalnya tanggal 1 Oktober itu masih bisa disampaikan ke KPPN sampai dengan tanggal 21 Oktober. Sebenarnya ada pantauan di tempat kami bahwa itu ada kontrak, pembayaran kontrak yang lebih dari 5 hari kerja. Itu sebenarnya ada gitu ya, tapi karena ada aturan tambahan yang khusus, ini kami bisa memaklumi seperti itu. Demikian juga dengan November, tanggal 4 itu adalah, ini sudah kembali gitu ya, adalah kami menerima SPMLS yang satu temponya, maksudnya
penyelesaian kontrak maupun terminnya adalah di tanggal 31 Oktober. Ini sudah kembali ya 5 hari ya, 5 hari kalender ya. Kemudian tanggal 5 sama untuk pendaftaran kontrak atau adendum yang terjadi dari tanggal 9 sampai 31 Oktober. Dan ini tetap adalah batas akhir. Kita harapkan tetap norma waktu itu ya yang 5 hari. Kemudian di tanggal 19 November kembali SPM LS yang BAST maupun terminnya terjadi dari tanggal 1 sampai tanggal 15 November 2021. Oke, lanjut. Nah, ini yang perlu kita cermati adalah yang di bulan Desember ya. Kita kupas satu persatu di tanggal-tanggal krusialnya. Diharapkan Bapak Ibu bisa memperhatikan ini untuk tanggal-tanggalnya sehingga kami nggak perlu lagi ada keluar dispensasi ya. Masih ada waktu cukup panjang bagi pengelola, terutama jika ada PPK di sini gitu ya. Jadi memantau, memonitor apa-apa saja yang terutama yang kontraktual, diharapkan bahwa itu tetap bisa sesuai dengan schedule-nya. Yang paling rawan kemungkinan adalah jika ada bangun kantor lah atau rumah dinas, itu perlu diakselerasi dari sekarang jika memang ada sedikit keterlambatan. Kita kembali ke sini, tanggal 3 adalah untuk SPM LS ini masih normal, yang paling akhir transaksinya untuk BAST maupun terminnya adalah sampai dengan 30 November, karena sebenarnya tanggal 16 itu sudah diatur ya di belakang. Kemudian tanggal 6, ini pengajuan persetujuan TUP tunai. Jadi sebenarnya TUP kan maksimal adalah 30 hari ya. Kita sampai dengan 30 hari. Jadi ini sebenarnya normalnya jika dengan aturan yang normal adalah paling lambat tanggal 30 November. Tapi karena sesuatu dan lain hal gitu ya, untuk lebih longgarnya hanya diberikan tanggal 6 yang nantinya karena 30 hari maka pertanggungjawabannya adalah bisa sampai dengan lewat waktu. Ini yang saya sebutkan tadi, seharusnya adalah paling akhir tanggal 31 Desember. Ini kebijaksanaan gitu ya. Kemudian di tanggal 7 adalah di SPM UP untuk tunai, GUP tunai, dan TUP tunai. Ini kita tanggalnya adalah tanggal ini, pengajuannya tanggal 6. Kemudian di tanggal 7 juga adalah pendaftaran kontrak atau adendum kontrak yang sampai dengan tanggal 30 November. Walaupun kami berharap itu sudah tidak ada lagi kontrak itu, karena relatif akan riskan ketika kita tanda tangan kontrak di bulan November ya, di akhir-akhir. Kemudian di tanggal 10 adalah penyampaian gaji induk Januari 2022. Ini tanggal terakhir dan kita memasuki satu stepping stone. Jadi kita menggunakan sakti, tolong diperhatikan kalau bisa sih sebelum itu sudah dicoba dulu, karena mungkin terjadi suatu kendala ya, karena ini sesuatu yang baru sehingga bisa dikomunikasikan dengan kami. Kami berharap bahwa tanggal 10 itulah yang terakhir. Kemudian demikian juga untuk pendaftaran kontrak yang terjadi di tanggal 1 sampai dengan 7 Desember. Ini sebenarnya maju dari yang seharusnya kontrak bisa 5 hari, pendaftaran kontrak bisa 5 hari, karena melihat kondisi adalah paling lambat tanggal 10 untuk sampai dengan kontrak tanggal 7, jadi 4 hari sudah harus sampai di tempat kami. Kemudian tanggal 13 Desember
di hari Senin adalah SPM LS pembayaran honor, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN. Ini SPM LS terakhir ya. Kemudian untuk SPM LS yang kontraktual akhirnya di tanggal terakhir adalah di tanggal 15. Ini biasanya yang paling banyak. Nanti kejadian adalah di tanggal 15 untuk yang LS, kemudian tanggal 17 adalah yang non kontraktual. Jadi kontraktualnya di tanggal 15, non kontraktualnya di tanggal 17. Demikian juga untuk penggunaan KKP bagi Bapak Ibu yang mau menggunakan kartu kredit pemerintah, kita batas akhirnya penggunaannya adalah di tanggal 17. Demikian juga untuk pendaftaran kontrak atau adendum yang terjadi sampai dengan tanggal 14 Desember. Kita harapkan sekali lagi tidak ada lagi kontrak di tanggal kritis. Kemudian di tanggal 21 Desember adalah SPM GUP atau PTUP untuk yang kartu kredit pemerintah. Karena ini sebenarnya adalah cuma sekedar pengesahan gitu ya, sehingga kita bisa sampai dengan tanggal 21. Demikian juga untuk SPMKP kembali cukai, kemudian imbalan bunga, SPM pengembalian pendapatan. Itu terakhir di tanggal 21. Demikian juga untuk nanti hibah, jika Bapak Ibu mendapatkan hibah langsung uang. Ini biasanya yang melayani secara umum ya, aparat pemerintah, aparat hukum itu bisa dapat. Seringnya kita harus mengajukan nomor registernya paling lambat adalah tanggal 21. Biasanya KPU, kalau di sini ada pelaksanaan pilkada atau pemilu gitu ya. Kemudian di tanggal 22 adalah SPM LS untuk berita acara penyerahannya atau terminnya. Saya rasa seharusnya sudah selesai ya untuk terminnya. Tapi sangat mungkin terjadi ya, jika memang terjadinya kontrak adalah di akhir-akhir. Untuk BST atau BABP yang sampai dengan tanggal 20 Desember. Kemudian masih diakomodir untuk pendaftaran kontrak atau adendum yang terjadi antara tanggal 15 sampai dengan 20 Desember. Kemudian penerbitan SP3B untuk BLU di sini tidak ada. Kemudian tanggal 23 untuk surat lalat atas retur SP2D. Ini kita masih cukup banyak returnya, tolong diperhatikan yang terbiasa terjadi retur untuk surat ralatnya adalah 23. Ini keluar dari aturan yang normal sehingga kita atur di sini. Di kesempatan beri kami kesempatan untuk menyelesaikannya, jadi kami menerima paling akhir adalah tanggal 23 Desember. Kemudian tanggal 24, saya belum tahu apakah ini akan ada cuti bersama atau enggak. Tapi di aturannya untuk langkah-langkah akhir tahun adalah tanggal 24 adalah untuk SPM LS yang berita acara serah terima atau BAPP-nya tanggal 21 sampai dengan 31 Desember. Tentunya hal ini karena BAST-nya sampai dengan 31 Desember, sementara pengajuan SPM-nya adalah sebelum itu tentunya ada satu lampiran tambahan adalah jaminan. Kemudian pendaftaran kontrak adendum atau adendum yang terjadi di tanggal 21 sampai tanggal 24 Desember. Jadi jika masih ada kontrak atau adendum kontrak yang tanggal 24, maka hari itu juga sudah harus sampai ke tempat kami untuk didaftarkan. Kemudian permohonan surat izin pembukaan rekening hibah langsung
atau uang ini terkait dengan tadi ya penyampaian register tanggal 21, nanti tanggal 24 kita sudah harus menerima untuk permohonan pembukaan rekeningnya. Kemudian tanggal 27 adalah pengajuan nomor register hibah langsung barang. Jadi di luar yang uang ya, barang, jasa maupun surat berharga. Yang paling sering terjadi ya barang ya. Tapi kalau jasa dan surat berharga jarang-jarang terjadi. Ini terakhir karena tidak perlu lagi membuka sebuah rekening sehingga kami memberikan waktu di tanggal 27. Oke, lanjut. Nah, di tahun berikutnya, maaf ya, di bulan Januari tanggal 7 adalah SPM GUP nihil dan PTUP tunai. Jadi ini sebenarnya adalah sudah kalau secara norma kaidah tahun anggaran ini sebenarnya sudah tidak terjadi. Jadi yang normalnya seharusnya secara kaidah adalah di tanggal 31 Desember 2021, hanya kami beri kelonggaran sampai dengan tanggal 7. Kemudian atas belanja modal pengesahannya kita bisa sampai dengan tanggal 18 Januari. Ini jika memang terjadi ada belanja modal yang penyelesaiannya sampai lewat waktu. Kemudian di tanggal 20 adalah closing period SPAN di tempat kami ya. Kami close sampai dengan tanggal 20. Kemudian Bapak Ibu punya kewajiban dalam pelaporan, tanggal 21 adalah terakhir upload data Saiba maupun Pusdata ya, Pusdata Sakti. Jadi kalau Sakti menggunakan Pusdata, kalau Saiba harus upload gitu ya, ke aplikasi Erecon dan LK. Adapun nanti rekonnya kita belum tahu juga, kita menggunakan udah langsung ya. Oke. Insya Allah dengan Sakti ini bisa langsung gitu ya. Tanggal 21 diperhatikan. Kemudian tanggal 24 adalah rekon itu sendiri. Jadi kami baru bisa membuka melakukan rekonsiliasi baru di tanggal 24. Tapi diharapkan sebelum tanggal itu kita sudah bisa nanti kita lihat perkembangannya. Tapi diperkirakan adalah tanggal 24. Demikian dari saya sedikit gambaran untuk langkah-langkah akhir tahun ini di tahun 2021. Waktu saya kembalikan kepada Bu Kris. Enggak, Bu Kris. Terima kasih Bapak Budi. Bapak Ibu sekalian, untuk paparan yang kedua, yaitu tentang penerimaan negara akhir tahun, akan disampaikan oleh Bapak Purnawan sebagai Kepala Seksi Bank. Bapak Purnawan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta FitCon hari ini, juga rekan-rekan dari Himbara yang berbahagia, kita akan bicara sedikit tentang penerimaan. Ini adalah bagian dari per-9 tentang langkah-langkah akhir tahun. Jadi ini hampir semuanya mirip, tetapi ada sedikit-sedikit perbedaan mungkin ya. Jadi ini untuk teman-teman di Himbara, hendaknya untuk Oktober sampai dengan 22 Desember 2021, pelimpahan dilakukan minimal 3 kali dalam sehari. Jam 9, jam setengah 2 siang, dan setengah 5 sore. Selanjutnya, pelimpahan tanggal 23 Desember sampai dengan 30 Desember 2021 tetap dilakukan dalam 3 kali sehari, jam 9, jam setengah 2, dan setengah 6. Beda ya, kalau yang pertama setengah 5, sekarang 17.30, setengah 6. Berikutnya pada akhir tahun, tanggal 31 Desember 2021, pelimpahan dilakukan minimal
5 kali dalam sehari, minimal 5 kali dalam sehari. Jadi pukul 9, setengah 2 siang, setengah 6, jam 7, dan jam 10 malam. Minimal 5 kali dalam sehari. Selanjutnya, penerimaan negara yang diterima pada tanggal 31 Desember setelah pukul 9 malam sampai dengan jam 24, hendaknya dibukukan sebagai penerimaan tanggal 31 Desember 2021 dan dilimpahkan pada tanggal 3 Januari 2022 pukul 8 waktu setempat. Jadi ada hal-hal yang harus dicermati oleh teman-teman khususnya dari Himbara bahwa pelimpahan-pelimpahan itu hendaknya dipatuhi. Mengapa terjadi pelimpahan-pelimpahan yang cukup cepat dalam 1 hari, ada yang 3 hari, bahkan pada 31 Desember sampai dengan 5 hari. 5 kali dalam sehari. Ini untuk mengukur fiskal kita, untuk mengukur kekuatan fiskal kita, sehingga pemerintah tahu berapa sih kekuatan fiskal kita. Karena pemerintah juga punya kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Juga untuk membiayai prioritas-prioritas nasional. Khususnya untuk teman-teman Himbara, hendaknya juga mematuhi jam buka tutup loket, lalu tidak memberikan prioritas kepada yang lain, jadi semuanya disamaratakan terkait dengan pelayanan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami dari KPPN Pamekasan juga akan melakukan MONEF terkait kepatuhan Bank Persepsi pada akhir tahun anggaran. Selanjutnya, kita akan bicara tentang permintaan UPT-UP. Silakan teman-teman, terima kasih. Jadi untuk UPT-UP, saya tidak akan bicara panjang lebar bahwa harusnya Satker mengajukan TUP sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak terjadi idle money di bendahara. Yang sering terjadi, tentunya tidak di Satker di wilayah kami di KPPN Pamekasan, tetapi di KPPN lain mungkin ya. Yang terjadi adalah dana TUP itu idle money, idle di bendahara Satker. Sehingga terjadi pada saat penihilan disertai dengan penyetoran yang cukup besar. Hal ini hendaknya dihindari. Dan pada saat setor, hendaknya sesuai dengan sisa yang harus disetor. Tidak perlu ada pembulatan, baik ke bawah atau ke atas. Sedangkan untuk akun sisa UP, untuk rupiah murni, menggunakan 815111, sedangkan akun sisa UP BNPB 815113. Untuk akun sisa TUP rupiah murni 815511 dan akun sisa BNPB 815513. Bapak Ibu sekalian, demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan, dan yang lebih penting adalah sejak hari ini Bapak Ibu hendaknya merencanakan dengan cermat dan teliti semua rencana pengeluaran Bapak Ibu sampai dengan akhir tahun. Sehingga tidak terjadi penumpukan di KPPN. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala KPPN bahwa tanggal 24 pada peraturan ini adalah hari kerja. Tetapi seperti kita tahu, pemerintah kadang-kadang membuat peraturan mendadak, misalnya tanggal 24 menjadi hari libur. Sehingga pada saat itu tidak akan terjadi keterlambatan penyampaian SBM ke KPPN. Saya kira demikian dari saya. Mohon maaf, Pak Awang. Ya, Pak Bu. Awang, mohon maaf. Ini ya. Setoran TUP, Pak, yang di bawahnya itu, Pak. Tolong diinformasikan juga, Pak. Atas setoran sisa, ya, Pak. Oh ya. Bapak Ibu sekalian, atas penyetoran sisa dana UPT-UP bendahara pengeluaran, hendaknya menyampaikan fotokopi BPN yang sudah disahkan oleh KPA ke KPPN. Saya kira itu dari saya. Bila nanti ada pertanyaan untuk memperjelas, Bapak Ibu bisa menyampaikan pada saat sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Purnawan. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi perencanaan kas yang akan dibawakan oleh Kepala Seksi MSKI yaitu Bapak Murahmat Syarifuddin. Kami persilakan Bapak Murahmat. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perencanaan kas sudah ditentukan dengan PMK 163 tahun 2013. Yang termasuk di perencanaan ini yaitu di Kementerian Keuangan, yaitu di Direktorat Jenderal Anggaran, yang harus membuat perkiraan penerimaan negara bukan pajak. Berikutnya membuat perkiraan belanja pemerintah pusat, yaitu belanja Kementerian Negara Lembaga dan belanja subsidi dan dana investasi pemerintah. Selanjutnya di Direktorat Jenderal Pajak membuat perkiraan penerimaan pajak. Sedangkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuat perkiraan penerimaan bea dan cukai. Selanjutnya di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko membuat perkiraan penerimaan hibah, penerbitan surat berharga negara, dan penarikan pinjaman dalam negeri dan luar negeri. Membuat perkiraan pembiayaan kewajiban hutang dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan membuat perkiraan pembayaran transfer ke daerah. Dan semua rencana itu disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, jadi Direktorat Pengelolaan Kas Negara, paling lambat 5 hari kerja sebelum hari kerja pertama di bulan Desember. Yaitu kalau sekarang di bulan Desember ini berarti terakhir itu tanggal 24 Desember itu sudah harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berikutnya rencana penarikan dana untuk satuan kerja yang Bapak Ibu kelola. Penyetoran rencana penarikan dana satuan kerja menyusun RPD bulanan sesuai dengan halaman 3 DIPA. Nah, jadi Bapak Ibu harus menyesuaikan rencana penarikan dana itu disesuaikan dengan halaman 3 DIPA-nya. Satker merinci RPD bulanan ke dalam rencana pencairan dana sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran. Nah, ini untuk RPD bulanan dirinci lagi menjadi rencana untuk pencairan dananya, sesuai dengan tanggal pencairan dananya. Berikutnya, rencana pencairan dana tersebut disampaikan ke KPPN dengan nilai SPM yang sebesar 5 miliar sampai dengan 500 miliar 3 hari kerja sebelum pencairan. Sedangkan yang di atas 500 miliar sampai dengan 1 triliun disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sebelum pencairan. Untuk yang di atas 1 triliun disampaikan ke KPPN 7 hari kerja sebelum pencairan. Tetapi Satker dapat melakukan update atau perbaikan rencana pencairan dana sebelum pencairan atau sebelum pengajuan SPM-nya. Apabila terdapat kebutuhan yang penting dan mendesak, dapat diajukan dispensasi rencana penarikan dana kepada Kepala KPPN. Mungkin sekian saja dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Murahmat Sarihuddin. Untuk sesi selanjutnya yaitu untuk pengeluaran kas, yaitu pada akhir tahun anggaran yang akan dibawakan oleh Kepala Seksi Perbendaraan, yaitu Bapak Amran Budi Suharsono dan Bapak Haris Amirullah. Kami persilakan Bapak Amran. Terima kasih Bu Kris. Kita akan mengajukan pengajuan SPM. Pengajuan SPM LS kontraktual. Oke, Bapak Ibu sekalian, melanjutkan penjelasan dari Pak Amran barusan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan beberapa poin-poin penting terkait dengan mekanisme pencairan dana, khususnya nanti tentang deadline penyelesaian tagihan. Di samping itu juga tentang deadline pendaftaran kontrak dan juga yang terkait dengan penyelesaian UPT-UP serta segala hal tagihan yang berkaitan dengan sumber pendanaan SPSN. Yang pertama, terkait dengan pendaftaran data kontrak atau perubahan data kontrak. Kontrak tahun tunggal yang akan dibayarkan dengan mekanisme LS didaftarkan ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak atau perubahan data kontrak tersebut ditandatangani. Jadi yang berikutnya, ini terkait dengan tanggal penandatanganan kontrak, deadline-nya, diantaranya kontrak sampai dengan tanggal 8 Oktober didaftarkan ke KPPN pada tanggal 15 Oktober 2021. Untuk kontrak tanggal 9 sampai dengan 31 Oktober disampaikan dengan deadline 5 November 2021. Nah, ini batas waktu penerbitan NRK oleh KPPN itu 2 hari kerja setelah kontrak diterima atau diunggah di ESPM. Jadi ketika nanti Bapak Ibu jadi yang saya harapkan dari ini nantinya Bapak Ibu dapat juga memantau. Jadi meskipun nanti pada saat deadline tersebut KPPN akan mengingatkan kembali ke Bapak Ibu juga tetap punya kewajiban untuk memantau secara manual melalui Omspan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah merasa mengajukan kontrak dan kontrak tersebut kami terima, KPPN terima, seharusnya berdasarkan norma-norma waktu itu, kontrak pada Omspan sudah muncul NRK Bapak Ibu. Jadi bagi kontrak-kontrak yang Bapak Ibu daftarkan namun belum juga muncul NRK pada Omspan, diharapkan Bapak Ibu langsung mengkontak KPPN untuk dilakukan tindakan berikutnya. Berikutnya, untuk kontrak tanggal 1 sampai dengan 30 November ini batas waktu pendaftarannya 7 Desember 2021. Kontrak dari tanggal 1 sampai dengan 7 Desember, batas waktunya 10 Desember. 8 Desember sampai dengan 14 Desember, batas waktunya 17 Desember. Sedangkan 15 sampai 20 Desember, batas waktunya 22 Desember 2021. Dan yang terakhir, 21 sampai dengan 24 Desember 2021, batas waktunya 24 Desember 2021. Untuk beberapa poin terakhir itu, penerbitan NRK-nya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Berikutnya, slide berikutnya. Ini ya. Nah, untuk pengajuan SPM LS kontraktualnya atau terkait dengan penyelesaian tagihannya, adapun ketentuan pengajuan SPM LS kontraktual diatur sejak bulan September 2021 dengan percepatan pengajuan SPM ke KPPN. Nah, deadline-nya bisa Bapak Ibu amati pada tabel tersebut. Di antaranya yang pertama, BAST untuk tagihan sampai dengan tanggal 30 September 2021
itu batas waktu penyampaiannya 14 Oktober. Nah, ini nanti akan jadi deadline kita yang pertama bagi Bapak Ibu yang merasa punya SPM kontraktual yang yang mempunyai tanggal BST 30 September nanti mohon agar diajukan pada tanggal 14 Oktober pada jam kerja ya Bapak Ibu. Jadi kami juga nantinya akan mengingatkan Bapak Ibu sehingga dapat memitigasi terjadinya keterlambatan pengajuan SPM tersebut. Nah, untuk berikutnya, deadline berikutnya itu antara lain yang pertama tanggal 1 Oktober sampai dengan 14 Oktober itu nantinya Bapak Ibu harus mengajukan tanggal 21 Oktober 2021. Untuk tanggal 15 sampai dengan 31 Oktober, Bapak Ibu harus mengajukannya tanggal 4 November 2021. Untuk tanggal 1 sampai dengan 15 November, Bapak Ibu harus mengajukannya tanggal 19 November. Untuk tanggal 16 sampai dengan 30 November, Bapak Ibu harus mengajukannya tanggal 3 Desember 2021. Dan di sini juga Bapak Ibu juga bisa memantau ya Bapak Ibu. Di sini ada norma-norma yang juga harus dipatuhi oleh KPPN Pamekasan terkait dengan batas waktu penyelesaian SP2D. Jadi Bapak Ibu juga harus memantau tagihan tersebut apakah sudah ada SP2D-nya apa belum. Untuk memantaunya Bapak Ibu bisa melakukannya dengan dua cara, diantaranya yang pertama bisa melalui OMSPAN, yang kedua bisa melalui ESPM. Untuk diketahui bahwa ESPM juga dapat melakukan otomatisasi status proses SPM ya Bapak Ibu. Jadi ketika SPM tersebut sudah terbit SP2D, maka nanti statusnya akan berubah dari berhasil konversi atau berhasil validasi berubah menjadi terbit SP2D. Untuk SPM yang tidak terbit juga SP2D atau statusnya tidak berubah, bisa Bapak Ibu konfirmasi. Misalkan nih, Bapak Ibu menyampaikan SPM tanggal 16. Kemudian besok harinya Bapak Ibu itu tidak setelah Bapak Ibu memantau SPM tersebut tidak statusnya tidak berubah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengkonfirmasi karena pengubahan status ditolak itu harus dilakukan manual oleh petugas KPPN. Jadi bisa saja terjadi human error atau sejenisnya. Sedangkan untuk perubahan status menjadi SP2D itu sudah otomatis by system. Jadi ketika SPM-nya tidak berubah status itu perlu dipertanyakan apakah itu ditolak ataukah ada kendala lain. Jadi mohon perhatiannya kepada Bapak Ibu agar rajin-rajin memantau OMSPAN dan ESPM. Gitu Bapak Ibu. Untuk berikutnya, deadline tanggal 1 sampai dengan 9 Desember, Bapak Ibu bisa mengajukannya pada tanggal 15 Desember, dan SP2D-nya harus sudah terbit 17 Desember. Tanggal 10 sampai dengan 20 Desember, batas waktunya 22 Desember, dan SP2D-nya sudah harus terbit tanggal 24 Desember 2021. Untuk yang terakhir, tanggal 21 sampai dengan 31 Desember, batas waktu penyampaian SPM-nya tanggal 24 Desember, dan batas waktu penyelesaian SP2D-nya adalah 28 Desember 2021. Berikutnya, terkait dengan pembayaran SPM-LS dengan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran, ini terdapat beberapa ketentuan Bapak Ibu. Untuk SPM kontraktual dengan BAST yang jatuh pada tanggal 21 sampai dengan 31 Desember itu wajib dilampiri dengan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Ini dikecualikan untuk kontrak yang nilainya sampai dengan 50 juta karena lampirannya cukup dengan SPTJM. Berikutnya, SPM LS kontraktual dengan BST atau BAPP tanggal 21 sampai dengan 31 Desember diajukan paling lambat tanggal 24 Desember 2021. Dan penyelesaian SP2D-nya oleh KPPN paling lambat itu dilakukan tanggal 28 Desember 2021. Nah, dokumen-dokumen yang harus dilampirkan, yang wajib dilampirkan adalah asli jaminan dan juga surat kuasa klaim. Untuk nantinya apabila terjadi one press oleh kanan. Kita di mobil nanti sih. Nah, kita lanjut lagi. Untuk pekerjaan yang tidak diselesaikan atau tidak dapat diselesaikan 100%,
sampai dengan akhir masa kontrak atau 31 Desember 2021 dan pekerjaan akan dilanjutkan, ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah KPA menyampaikan pemberitahuan dilampiri kopi surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan. Dan yang kedua, KPPN melakukan klaim pencairan jaminan pada hari kerja berikutnya. Nah, ini prosedur-prosedur yang bisa yang nantinya akan dilakukan terkait dengan klaim tersebut. Di antaranya, yang pertama adalah penyetoran atas klaim jaminan menggunakan kode BA Eselon 1 dan Satker. Dan yang kedua, penyetoran pada Desember 2021 dibukukan sebagai pengembalian belanja tahun anggaran berkenaan dengan kode akun belanja yang bersangkutan. Setelah lewat dari 31 Desember tersebut, maka nantinya dibukukan sebagai penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu dengan kode 42591 dan ekornya itu tergantung dengan jenis belanja. Biasanya seperti itu. Nah, untuk pekerjaan yang diselesaikan 100%, ini ketentuan-ketentuannya nanti PPSPM menyampaikan BAPP atau BST dilampiri kopi jaminan pemeliharaan paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak berakhir. Yang kedua, KPPN menyerahkan asli jaminan akhir tahun nantinya. Nah, untuk poin berikutnya terkait dengan wan prestasi apabila ada pekerjaan yang nantinya pada akhirnya tidak diselesaikan, ada beberapa ketentuan di sini yang harus dilakukan. Yang pertama adalah KPA atau PPK menerbitkan surat pernyataan wan prestasi dan atau pemutusan kontrak SNP SP3 kepada penyedia barang jasa. Yang kedua, KPA atau PPK menembuskan surat pernyataan wan prestasi atau pemutusan kontrak SPNP SP3 kepada KPPN. Dan berikutnya, penyedia barang jasa melakukan penyetoran pengembalian ke kas negara paling lambat 7 hari kerja. Berikutnya lagi, KPA atau PPK menyampaikan surat pernyataan non prestasi, SPNP, dan surat pernyataan klaim ke KPPN bila penyedia barang jasa tidak melakukan pengembalian. Dan yang terakhir, KPPN melakukan klaim jaminan pada hari kerja berikutnya setelah menerima surat permintaan pencairan atau klaim. Slide berikutnya. Slide berikutnya terkait dengan pengajuan dan penggunaan SPM UP tunai atau GUP tunai atau TUP tunai. Di sini dibedakan ya Bapak Ibu terkait dengan pos-pos pengeluarannya yang diantaranya adalah terkhusus untuk penanganan pandemi COVID, ketentuannya ada sendiri, dan untuk penanganan selain pandemi COVID itu ketentuannya ada sendiri, dibedakan. Nah, untuk yang selain untuk penanganan pandemi COVID-19, ini ada ketentuan satu penerima penyedia barang jasa dapat dilakukan sampai dengan 1 miliar. Nah, untuk SPM non kontraktual atau untuk yang diajukan dengan mekanisme non kontraktual atau kontraktual dapat dilakukan sampai dengan pembayaran 1 miliar. Untuk perjanjian kontrak pengadaan barang jasa sampai dengan 1 miliar untuk satu rekanan serta belum didaftarkan dan atau belum direalisasikan ke KPPN. Pembayaran tunggakan sampai dengan 1 miliar untuk satu penerima sepanjang telah tercantum pada catatan halaman 4 DIPA. Dan untuk dalam hal penanganan pandemi COVID ini tidak dibatasi nilainya. Terus juga dapat melampaui alokasi dalam DIPA selama dapat persetujuan dari dari PA atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk oleh PA. Nah, adapun lampiran-lampiran yang harus Bapak Ibu sertakan nantinya dalam permohonan pengajuan TUP tunai tersebut, diantaranya adalah rincian rencana penggunaan TUP, yang kedua surat pernyataan dari KPA dilakukan paling lambat sampai dengan tanggal 6 Desember 2021. Nah, terkait dengan pengajuan SPM-nya nanti wajib dilampiri surat persetujuan pemberian TUP yang merupakan balasan dari mekanisme pengajuan permohonan tersebut. Jadi wajib dilampiri itu sehingga nanti petugas di KPPN tahu bahwa SPM tersebut sudah dapat persetujuan TUP-nya, Bapak Ibu. Dan SP2D-nya juga bisa Bapak Ibu pantau, KPPN paling lambat berdasarkan norma waktu yang ada itu paling lambat menerbitkan SP2D-nya paling lambat tanggal 9 Desember 2021.
Untuk sisa UP tunai atau TUP tunai nanti wajib disetorkan paling lambat tanggal 31 Desember 2021. Nah, terkait dengan KKP Bapak Ibu, ini ada ketentuan terkait dengan Satker selain perwakilan RI di luar negeri. Yang pertama, terkait dengan pengajuannya, Satker mengajukan persetujuan TUP KKP paling lambat 7 Desember 2021. KPPN menyampaikan persetujuan atau penolakan TUP KKP ke KPA paling lambat 9 Desember 2021. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada babak sebelumnya itu, apabila nantinya Bapak Ibu tidak menerima entah itu persetujuan atau penolakan, Bapak Ibu kami sarankan untuk melakukan konfirmasi kepada petugas KPPN yang Bapak Ibu punya kontaknya, agar KPPN dapat memberikan kejelasan terkait dengan status permohonan yang diajukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, terkait dengan penggunaannya, penggunaan KKP dibatasi sampai dengan 17 Desember 2021. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan e-billing statement sementara atau bukti pembayaran. Nah, terkhusus dengan pertanggungjawabannya, yang pertama, SPM GUP atau SPM PTUP KKP harus sudah diterima KPPN paling lambat 21 Desember 2021. Terus SP2D-nya juga paling lambat diterbitkan oleh KPPN paling lambat 23 Desember 2021. Satu lagi yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu semua terkait dengan deadline ini, sebenarnya kita semua kan sudah punya beberapa perangkat atau device yang bisa digunakan sebagai pengingat misalkan di HP Bapak Ibu itu kan ada kalender, nanti Bapak Ibu bisa catetin tuh tanggal-tanggal deadline yang ada di langkah-langkah akhir tahun ini, sehingga ketika nanti masuk hari bersangkutan akan ada notifikasi di HP Bapak Ibu. Hal itu juga menghindari kemungkinan terjadinya keterlambatan pengajuan dokumen yang dideadline-kan dalam peraturan tentang langkah-langkah akhir tahun ini. Di samping itu juga KPPN sebenarnya sudah pasti akan mengingatkan Bapak Ibu jika sudah jatuh sudah sampai pada deadline pengajuan tagihan, entah itu pengajuan tagihan atau pengajuan kontrak dan lain-lain. Berikutnya, pembayaran uang makan dan uang lembur bulan Desember 2021. Belanja uang makan dan belanja uang lembur bulan Desember 2021 dibayarkan dengan menggunakan mekanisme UP tunai atau TUP tunai dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA tahun 2021. Nah, ini ada beberapa poin-poin penting yang perlu Bapak Ibu pahami. Yang pertama, uang makan dan uang lembur dapat diajukan dengan mekanisme UP atau TUP dengan ketentuan paling lambat disampaikan ke KPPN tanggal 7 Desember 2021. Dan SP2D-nya sudah harus terbit tanggal 9 Desember 2021. Nah, bagaimana dengan mekanismenya? Untuk satker yang tidak memiliki UP, dapat mengajukan mekanisme dapat dilakukan dengan mekanisme LS. Apabila satker memiliki bendahara, dapat dilakukan melalui LS bendahara. Apabila tidak memiliki bendahara, maka langsung ke penerima. Nah, pembayaran uang makan dan uang lembur tanggal 1 sampai dengan 14 Desember menggunakan SPM LS ke bendahara, pengeluaran atau penerimaan, sedangkan pembayaran uang makan dan uang lembur di atas tanggal tersebut dibayarkan pada beban DIPA tahun anggaran 2022. SPM LS disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 17 Desember 2021 dan SP2D-nya harus sudah terbit tanggal 21 Desember 2021. Nah, untuk pembayaran gaji induk bulan Januari 2022, ini diajukan paling lambat tanggal 10 Desember 2021. Terus juga terkait dengan pembayaran P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak bulan Januari 2022 dan penghasilan PPNPN bulan Januari 2022 yang dibayarkan pada hari kerja pertama bulan Januari 2022 mengikuti ketentuan pembayaran gaji induk Januari 2022. Nah, untuk penerbitan SP2D-nya,
untuk keseluruhan tagihan tersebut, entah itu SPM LS gaji induk untuk para PNS, P3K, ataupun PPNPN paling lambat tanggal 29 Desember dan diberi tanggal 3 Januari 2022. Nah, berikutnya terkait dengan pembayaran honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN bulan Desember 2021. Ini tagihan-tagihan terkait yang saya sebutkan barusan, nanti pada saat Bapak Ibu hendak mengajukannya harus dilampiri dengan SPTJM. Yang berikutnya diajukan paling lambat tanggal 13 Desember dan deadline penerbitan SP2D-nya jatuh pada tanggal 15 Desember 2021. Berikutnya, pembayaran selain untuk honorarium, tunjangan, vakasi, dan penghasilan PPNPN bulan Desember 2021, terdapat beberapa ketentuan di sini. Tagihan-tagihan tersebut sudah harus diterima KPPN paling lambat tanggal 17 Desember 2021. Untuk SP2D LS atas SPM LS tersebut diterbitkan tanggal 21 Desember 2021. Yang termasuk SPM LS non-kontraktual antara lain SPM LS gaji susulan, SPM LS kekurangan gaji, SPM LS gaji terusan, dan SPM LS uang makan dan uang lembur yang dibayarkan dengan mekanisme LS. Nah, khusus untuk Satker di sini Bea Cukai dan KPP, kantor pajak, terkait dengan penyelesaian SPM kelebihan pajak, SPM kelebihan Bea dan Cukai, itu sudah harus diterima KPPN paling lambat tanggal 21 Desember 2021. Dan SPMPP harus paling lambat diterima KPPN tanggal 21 juga, sama seperti halnya SPMKP dan SPMKB serta SPMKC. Nah, untuk penerbitan SP2D-nya itu jatuh pada tanggal 23 Desember 2021. Berikutnya tentang pengajuan SPM atas beban SBSN lanjutan pekerjaan tahun anggaran 2020. Ini terkhusus untuk Satker yang memiliki sumber dana SBSN ya Bapak Ibu. Jadi enggak semua Satker. Pekerjaan atas SBSN tahun 2020 dengan kontrak tahun tunggal atau single year contract dapat dilanjutkan sampai dengan 15 Desember 2021. Pembayaran untuk pekerjaan atas beban SBSN tahun 2020 yang dilanjutkan di tahun 2021 paling lambat yaitu tanggal 20 Desember 2021. Nah, melanjutkan penjelasan tentang SBSN tadi, untuk yang tahun tunggal, bagi pekerjaan yang diperkirakan selesai 100%, maka nantinya harus menggunakan jaminan pembayaran akhir tahun. Dan yang kedua, pekerjaan yang diperkirakan tidak selesai dan dilanjutkan tahun anggaran 2022. Nah, untuk yang nantinya diperkirakan selesai 100% pada tanggal 31 Desember itu harus diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 24 Desember. Ini untuk yang BST dan BAPP-nya jatuh pada tanggal 21 Desember sampai dengan 31 Desember nih Bapak Ibu. Jadi deadline yang harus SPM tersebut harus diajukan ke KPPN itu pada tanggal 24 Desember 2021 dilampiri asli jaminan dan surat kuasa klaim. Yang kedua, KPPN menerbitkan SP2D-nya tanggal 28 Desember 2021. Jika pekerjaan diselesaikan, maka PPSPM menyampaikan BAPP atau BAST dilampiri kopi jaminan pemeliharaan paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak berakhir. Dan KPPN nantinya harus menyerahkan asli jaminan akhir tahun. Jika pekerjaan tidak selesai, ini untuk yang tidak selesai, sampai dengan tanggal 31 Desember, maka KPA menyampaikan pemberitahuan dilampiri kopi surat pernyataan kesanggupan. KPPN melakukan klaim pencairan jaminan pada hari kerja berikutnya. Penyetoran atas klaim jaminan menggunakan kode BA, eselon 1, dan Satker. Penyetoran di Desember 2021 sebagai pengembalian belanja sebagai pengembalian belanja. Setelah 31 Desember sebagai penerimaan kembali tahun anggaran yang lalu dengan akun 42591 dan diikuti dengan kode tergantung jenis belanjanya. Yang ketujuh, KPPN menyampaikan laporan setoran klaim jaminan kepada DIT-PKN, dan DIT-PKN nantinya akan memindahkan dana setoran klaim jaminan ke Reksus SBSN.
Nah, berikutnya untuk yang multi years, atas beban SBSN dapat diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dengan mengajukan perpanjangan persetujuan kontrak tahun jamak sesuai ketentuan. Berikutnya tentang penyelesaian uang persediaan. Terkait dengan penyetoran sisa UP atau TUP tunai, ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama, bendahara pengeluaran wajib melakukan pencocokan data dengan KPPN. Yang kedua, bendahara pengeluaran wajib menyetorkan sisa dana UP atau TUP tunai tahun anggaran 2021 ke kas negara paling lambat tanggal 31 Desember 2021. Yang ketiga, bendahara pengeluaran menyampaikan fotokopi bukti penerimaan negara yang disahkan oleh KPA ke KPPN. Dan yang terakhir, penyetoran khusus untuk Satker Perwakilan RI di LN dan atas tekis. Berikutnya, penyelesaian uang persediaan. Yang pertama, harus di nihil GUP atau PTUP itu harus diajukan paling lambat tanggal 7 Januari 2022, diberi tanggal 31 Januari 2021. Ini yang diberi tanggal 31 Januari ini jika lewat tahun, Bapak Ibu. Dan KPPN sudah harus menerbitkan SP2D GUP nihil dan PTUP-nya paling lambat tanggal 11 Januari, juga diberi tanggal 31 Desember 2021. Nah, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Satker yang tidak atau belum mempertanggungjawabkan UP atau TUP tunai pada tahun anggaran berikutnya tidak akan diberikan UP atau TUP. Jadi ada punishment ini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum juga mempertanggungjawabkan UP atau TUP tunainya. Nah, Kepala Kanwil DJPB dapat memberikan dispensasi terkait penyelesaian UP atau TUP tunai dalam hal: 1. Pertanggungjawaban UP atau TUP tunai tahun anggaran 2021 dapat diperhitungkan dengan UP tahun anggaran 2022. Yang kedua, penyelesaian UP atau TUP tunai tahun anggaran 2021 dikarenakan kasus pencurian penyelewengan negara. Dalam hal sampai dengan 31 Desember 2021, Satker belum mempertanggungjawabkan UP atau TUP tunai, dan tahun anggaran berikutnya Satker dimaksud tidak memperoleh DIPA. Kepala KPPN menyampaikan surat teguran kepada KPA terkait dengan tembusan Kepala APIP pada KL terkait, Kepala Perwakilan BPKRI setempat, dan DJPB. Dan yang terakhir ini tentang penyelesaian administrasi hibah langsung. Di sini hibah langsung dalam bentuk uang. Penyelesaian administrasinya diantaranya yang pertama, pengajuan nomor register hibah langsung dalam bentuk uang paling lambat diterima tanggal 21 Desember 2021. Penerbitan nomor register hibah langsung dalam bentuk uang paling lambat tanggal 23 Desember 2021. Pengajuan permohonan surat izin pembukaan rekening paling lambat tanggal 24 Desember 2021. Penyelesaian surat izin pembukaan rekening hibah langsung ke oleh KPPN paling lambat tanggal 27 Desember 2021. Yang kelima, penyampaian SP2HL atau SP4HL ke KPPN untuk realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 paling lambat tanggal 7 Januari 2022. Dan yang terakhir, KPPN menerbitkan SPHL atau SP3HL tahun anggaran 2021 diberi tanggal 31 Desember 2021 paling lambat tanggal 11 Januari 2022. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari seksi pencairan dana. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amran dan Bapak Haris untuk seksi pencairan dana. Sedangkan seksi selanjutnya, yaitu sesi selanjutnya tentang akuntansi dan pelaporan yang akan dibawakan oleh Kepala Seksi Vera, yaitu Bapak Ahmad Suryadi. Kepada Bapak Ahmad Suryadi kami persilahkan. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan waktu kepada kami, yaitu kepada saya sebagai Seksi Vera yang akan menyampaikan akuntansi pelaporan keuangan. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan lanjutan dari barusan yang disampaikan oleh
Saudara Haris, yaitu tentang hibah langsung dalam bentuk barang, jasa, dan surat. Kalau yang tadi berbentuk uang. Jadi detilin pengajuan daripada hibah langsung yang berupa bentuk barang dan jasa dan surat berharga itu di sini pengajuan nomor register hibah langsung dalam bentuk barang jasa surat ini paling lambat diterima tanggal 27 Desember. Hampir sama dengan hibah langsung yang berupa uang tadi. Kemudian penerbitannya nomor register hibah langsung dalam bentuk barang jasa yaitu paling lambat tanggal 29 Desember 2001. Sedangkan penyampaian MPHL BCS yaitu memo pencatatan hibah langsung barang jasa dan surat ini juga ke KPPN itu realisasinya sampai dengan tanggal 31 Desember yaitu paling lambat penyampaiannya pada tanggal 7 Januari 2022. Kemudian KPPN melakukan persetujuan MPHL BCS tadi yaitu yang diberi tanggal 31 Desember 2001 yaitu paling lambat tanggal 11 Januari 2022. Itu sedikit tambahan tentang hibah langsung berbentuk barang, jasa, dan surat. Kemudian saya akan menyampaikan akuntansi dan pelaporan, di mana kalau yang tadi lebih banyak menyampaikan dengan pencairan dan pengajuan, kalau akuntansi dan pelaporan ini kita akan membahas dan menyampaikan detil tanggal-tanggal tentang pelaporannya. Untuk pelaporan rekonsiliasi penyampaian laporan keuangan KL, yaitu rekonsiliasinya paling lambat tanggal 24 Januari 2022. Di mana paling lambat 24 itu sudah diupload data saibanya atau pusdatanya Sakti yaitu pada tanggal 21 Januari 2022. Dari WAKPA, unit akuntansi pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, yaitu yang disampaikan kepada WAKPA wilayah, yaitu paling lambat tanggal 25 Januari. Kemudian dari wilayah, itu yang disampaikan kepada eselon 1-nya, itu paling lambat disampaikan pada tanggal 4 Februari 2022. Dan dari eselon 1-nya kepada WAKPA, unit akuntansi pengguna anggarannya, yaitu paling lambat tanggal 17 Februari 2022. Dan kami sampaikan juga untuk closing period, yaitu pada tanggal 20 Januari 2022. Jangan lupa untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk closing periodnya yaitu tanggal 20 Januari 2022. Nanti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga akan dikasih pemberitahuan dari kami, dikonfirmasikan supaya tidak ada keterlambatan. Dan mulai sekarang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk pelaporan akuntansi dan pelaporan ini harap sudah sudah mencatat mana tanggal-tanggal yang harus siap siaga untuk dilaporkan. Kemudian kami akan melaporkan tentang penyampaian LPJ bendahara. Penyampaian LPJ bendahara ini juga sama tanggal penyampaiannya dengan rekon tadi, yaitu pada tanggal 24. Di mana LPJ bendahara itu batas akhirnya sama yang dengan laporan rekonsiliasi tadi. Kemudian untuk biar lebih tahu juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu bahwa KPPN juga mempunyai deadline juga
yaitu laporan kepada Kanwil Dijen Perbendaharaan, yaitu 3 hari sebelum 3 hari kerja itu sudah menyampaikan rekap LPJ bendahara yang disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian kepada KPPN. Itu 3 hari kerja sudah disampaikan ke Kanwil. Nah, makanya kami mewanti-wanti sebelum hari hanya itu kami sudah menelpon, memberitahukan, mengkonfirmasikan kepada Bapak-bapak Ibu supaya tidak terlambat. Kemudian juga yang dari Kanwil itu juga diberi deadline juga 3 hari kerja, laporan rekap yang dari bendahara itu juga dilaporkan kepada Direktorat PKN. Nah, itu langkah-langkah laporan-laporan sehingga Bapak-bapak Ibu juga bisa mengetahui laporan-laporan akuntansi dan pelaporan keuangan ini dari bendahara, baik bendahara pengeluaran, baik bendahara penerimaan yang dilaporkan ke KPPN supaya tidak ada keterlambatan. Dan juga demikian juga yang dari KPPN untuk melaporkan ke Kanwil dan ke PKN juga tidak ada keterlambatan. Nah, itu yang kami minta kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian untuk dalam langkah-langkah akhir tahun ini mencermati laporan-laporan yang akan dilakukan ke KPPN. Itulah sedikit pencerahan kami tentang akuntansi dan pelaporan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan paparannya. Untuk sesi selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab ini akan kami persilakan kepada Satker untuk mengajukan pertanyaan ataupun kendala yang ada di Satker, yaitu pada sesi pertama ini akan kami beri kesempatan kepada 3 orang penanya. Kami persilakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya Bapak Ibu, silakan. Silakan Desen. Dari YIN Madura, Bu. Dari YIN Madura, Bu. Oh, YIN. Ya, Pak. Bapak Ibu. YIN Madura. Ya, Pak. Dari mana, Pak? Dari YIN Madura. YIN ya. YIN Madura. Ya, ya, Pak. Halilul, Bu. Halilul ya, Pak ya. Ya, Pak. Ya. Sehubungan dengan langkah-langkah akhir tahun 2021, misalnya ada keterlambatan SPM, apa ini masih diberlakukan adanya dispensasi? Untuk sementara itu, Bu. Ya. Ya, Pak. Ini Pak Hailung ya dari IN. Yang kedua, dari mana, Pak? Bapak Ibu tolong, ada yang bertanya lagi? Ini pertanyaan dari Bapak Ilung, yaitu pada langkah-langkah akhir tahun ini, apabila ada keterlambatan pengajuan SPM, masih adakah dispensasi? Ini akan kami berikan kepada para narasumber, ada yang bisa menjawab? Akan kami berikan kepada narasumber, kami silakan untuk menjawab. Kalau ya, baik, ya. Terima kasih. Ya, Pak Budi, ya. Ini karena merupakan kebijakan, Pak. Kebijaksanaan.
Oke, terima kasih Pak. Ini sangat dilematis gitu Pak ya. Jadi sebenarnya kenapa kami melakukan sosialisasi langkah-langkah akhir tahun maju ya, yang sebenarnya akhir tahun adalah di bulan Desember. Kenapa kami melakukan ini adalah di bulan Oktober. Ini salah satu langkah untuk kita supaya tidak terjadi adanya dispensasi. Itu yang pertama. Kita harapkan bahwa Bapak Ibu sekalian sudah memperhitungkan jauh-jauh hari untuk dapat mengkalkulasi gitu ya. Mengkalkulasi kapan saya harus melakukan pengajuan SPM, kapan harus mulai mengerjakan ya dari SPP, kemudian nanti menjadi SPM. Nah, dalam hal nanti ketika terjadi gitu ya, keterlambatan yang tidak kami harapkan seperti ini, kami tetap akan melakukan pertimbangan-pertimbangan di dalam pemberian dispensasi. Dalam hal permohonan dispensasi itu bukan merupakan suatu hal yang sangat krusial, maka kami nggak akan mengeluarkan dispensasi, Bapak. Jadi pertimbangannya adalah manfaat dan mudaratnya gitu ya. Manfaatnya ketika hal itu akan berdampak kepada masyarakat banyak. Tapi ketika hal itu hanya sekedar saat dalam lingkup instansi tersebut, kami akan berhitung ratusan kali untuk memberikan dispensasi demikian. Jadi sangat selektif kami dalam memberikan dispensasi. Jadi kalau memang itu sangat-sangat krusial bagi kami akan tetap memberikan dispensasi sepanjang itu adalah manfaatnya untuk masyarakat banyak ya, bukan insan di instansi tersebut. Kami rasa seperti itu, Pak. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ilung? Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu, sudah ya, jelas Bu. Terima kasih Pak Ilung. Terima kasih Bapak Budi. Untuk selanjutnya Bapak Ya, Ibu, Satker bisa mengajukan pertanyaan pada kami. Kami tunggu. Mumpung kita bisa ketemu walaupun secara online. UTM, Bu Kris. Ya, dari mana? Baik Bu, MTSN 2 Sumeneb Ibu. Dari mana Pak? MTSN 2 Sumeneb. Oh, MTSN. Hah? Halo, Masuk. Bapak. Halo, dari Halo. UTM ya Pak ya? Masuk ya? Ya, dari UTM ya? Ya, Waalaikumsalam. Gue MTSN dulu Bu, nggak apa-apa Bu. Nah, di sini dari UTM. mana? Dari UTM Pak? MTSN 2 Sumeneb. Oh, MTSN 2 Sumeneb ya, apa Pak? Iya Ibu, ini terkait dengan kami kemarin sudah mengembalikan dana UP, insya Allah karena kelebihan, dan itu diakibatkan karena anggaran di BOS kami kurang sekitar hampir 200 juta. Terus apabila pada masa-masa mendekati bulan-bulan krusial ini turun, nah langkah apa yang dapat kami lakukan untuk melaksanakan atau merealisasikan hal tersebut? Apakah kami bisa melakukan TUP dalam beberapa kali atau gimana langkah-langkah kami, Ibu? Mohon penjelasan, Ibu. Terima kasih. Ya, ini untuk MTSN 2 Sumeneb ini Pak, Bapak Ibu, pengajuannya UP kemarin memang ada setoran ya, ada setoran Iya, sehingga UP-nya itu menjadi turun ya. Iya, Ibu. Dan langkah selanjutnya apakah boleh mengajukan UP kan seperti itu ya? Oke. Ini jawabannya bisa dijawab oleh narasumber atau oleh pejabat fungsional. Kami persilakan. Pak Budi mau menjawab ini Pak atau diserahkan pada pejabat fungsional atau para sumber yang lain? Atau kamu saya jawab sendiri?
Mas Dana coba. Aidan. Di. Mas Dana Aidan. Di. Baik, terima kasih Pak Budi atas kesempatannya. Untuk MTSN 2 Sumeneb, jika memang nanti tidak ada memerlukan TUP, nanti bisa diajukan ke KPPN dengan melihat batas-batas waktunya tadi ya Pak ya, otomatis. Jadi untuk pengajuan TUP-nya itu harus sebelum tanggal 7 Desember. Jadi sebelum tanggal 7 Bapak jika sudah ada jika sudah akan melakukan TUP langsung saja diajukan ke kami untuk surat pengajuan permohonan TUP-nya, nanti biar kita setujui dulu, baru setelah itu Bapak bisa mengajukan SPM TUP-nya. Jadi untuk pengajuan SPM TUP-nya kan tanggal 7 Desember tadi Pak. Jadi sebisa mungkin sebelum tanggal 7 Desember itu untuk surat pengajuan permohonan TUP-nya sudah diterima oleh KPPN. Jadi sebisa mungkin jangan mepet-mepet Pak. Takutnya nanti ada kesalahan untuk pengajuan TUP-nya atau apa. Jadi masih ada spare waktu untuk memperbaiki begitu Pak. Ini jawaban dari Mas Dana. Baik Bapak, terima kasih. Mas Dana. Untuk yang tadi Mas Dana kasih penjelasan masalah permohonan, kami tambahkan ya Mas Dana ya. Untuk permohonan TUP itu harus melalui aplikasi ya Bapak Ibu, ingat lagi melalui aplikasi SAS dan ke KPPN, persetujuannya itu pakai ADK juga. Terima kasih Mas Dana. Untuk selanjutnya yang dari OTM. Ya Bu, makasih Bu. Ya dari OTM. Terima kasih Bu. Ya Pak, gimana Pak? Bu, ini yang pertama yang perlu kami konfirmasi. Kalau tahun-tahun kemarin kan kita ada RPD harian Bu ya. Untuk yang sekarang apakah masih juga berlaku untuk yang akhir tahun Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, di situ di batas-batas pengajuan ini saya ada rancu ini Bu ya, untuk yang batas pendaftaran kontrak tanggal 21 sampai 25 Desember itu bisa didaftarkan di tanggal 24 Desember. Sedangkan batas akhir pengajuan BAST sampai dengan 30 Desember sendiri adalah 24 Desember juga. Ini berarti daftar dan di hari itu juga harus diajukan Bu ya, itu rancu kalau menurut saya. Yang ketiga, tadi banyak dijelaskan TUP untuk yang di bulan Desember. Nah, untuk yang TUP yang sebelum bulan Desember apa perlakuan juga sama Bu? Itu aja Bu, terima kasih. Makasih dari Ibu. Ini dari OTM ada 3 pertanyaan. Yang ke-1 yaitu RPA, RPD harian itu masih berlaku apa tidak? Bisa dijawab atau langsung ketiga-tiganya? Bisa pejabat fungsional yang menjawab atau narasumber? Atau ketiga-tiganya mau atau pertanyaan ya Dan ya? Mas Wawan, Dana, RPD harian apakah masih berlaku? Mari silakan Mas Dana atau Pak Wawan. Baik, oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk RPD harian Pak ya, RPD harian yang PPDH itu masih diwajibkan Pak. Jadi dari awal tahun kemarin kan kita sudah melakukan sosialisasi untuk RPDH itu wajib untuk di-update setiap saat ya Pak ya. Maksudnya jika misalnya di awal bulan Bapak sudah mengupdate PPDH, kemudian nanti di tanggal tertentu Bapak berbeda dari PPDH-nya, itu PPDH-nya juga tetap harus di-update di aplikasi Sprint. Itu untuk yang pertama ya Pak ya. Kemudian untuk yang sekalian untuk yang RPDH RPD harian yang rencana pencairan dana yang di atas 5M itu nanti mengikuti ketentuan yang di bawah 3 hari kerja ya Pak ya. Jadi misalnya SPM Bapak di atas 5M itu
untuk RPD rencana pencairan dananya harus diajukan ke aplikasi Sprint 3 hari sebelum pengajuan SPM-nya. Kemudian untuk yang kedua, pada saat yang batas daftar kontrak 21 sampai 24 itu harus didaftarkan tanggal 24, kemudian SPM-nya juga didaftarkan tanggal 24. Iya benar Pak. Jadi untuk khusus untuk kontrak tanggal 21 sampai 24 itu untuk pendaftaran kontraknya dan pengajuan SPM-nya bisa langsung dilakukan di hari itu juga. Jadi bisa langsung Bapak misalnya ada kontrak tanggal 24, langsung saja nanti mengajukan data kontraknya sekaligus mengajukan SPM-nya. Kemudian untuk yang TUP sebelum Desember, untuk TUP sebelum Desember itu kita juga untuk mekanismenya tetap sama ya Pak ya. Jadi pengajuannya harus melakukan permohonan persetujuan dulu melalui aplikasi SAS. Nanti untuk yang sebelum Desember nanti biasanya kita lihat dulu tingkat urgensinya, kemudian untuk apa saja kegiatannya, baru kita setujui. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Bu Kris. Ya sudah. Sudah gimana Bunda Arif? OTM sudah jelas? Pertanyaannya sudah dijawab sama Mas Dana? Jadi untuk yang SPM pendaftaran kontrak tadi biasanya kan nunggu H+1 Bu ya untuk pengajuan. Khusus untuk yang terakhir itu nanti pendaftaran sekaligus langsung pengajuan gitu. Ini perkecualian di Adik Arif. Ini kontrak-kontrak yang sudah ditandatangani setelah batas kontrak terakhir itu kapan gitu lah Adik Arif ya. Tambah panjang berarti Bu. Ya, ini tahun ini yang tambah panjang ya. Tahun kemarin moga-moga enggak ada. Tidak ya. Ya, terima kasih. Ya. Penjelasannya. Terima kasih Adik Arif. Saya beri kesempatan lagi pada Satker untuk mengajukan pertanyaan. Saya Ibu dari Kemenak Sumeneb. Oh, Kemenak Sumeneb ya Pak. Terkait masalah kontrak, di situ kan sudah ditentukan batas-batas akhirnya. Ya. Di mana ketika nanti ada keterlambatan, ada beberapa form yang harus kita isi atau ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Kami memang sudah mendownload materi yang sudah disampaikan oleh KPPN. Cuma yang ingin saya tanyakan, apakah disediakan form-form itu ketika kami ada keterlambatan? Kami memang sangat berusaha untuk tidak sampai terlambat, tapi kami berusaha sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh KPPN. Andai kata memang kita nanti masih ada keterlambatan dan harus memenuhi beberapa persyaratan tersebut, apakah ada yang harus form itu yang bisa di-share ke kami Bu untuk dibuat acuan nantinya? Iya. Ada. Ya. Terus yang kedua Ibu, mohon maaf terkait masalah uang makan Desember. Seperti tahun kemarin kan tadi sudah ditentukan dan disampaikan oleh Mas Haris bahwasanya untuk yang melalui mekanisme LS pihak ketiga itu dilaksanakan kalau tidak keliru tanggal 14 Desember yang mana sampai tanggal 15 Desember yang mana perhitungannya itu tidak sampai akhir tapi sesuai masuknya. Itu tetap berlaku seperti itu atau kalau misalkan kita melakukan mekanisme LS pihak ketiga itu kita fullkan sampai waktu masuk itu Bu. Bagaimana Bu? Mohon petunjuk. Terima kasih. Terima kasih Pak Sofi. Untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh Mas Dana atau Mas Wawan. Kami silakan untuk minta form batas kontrak ya. Dan juga tentang uang makan bulan Desember secara LS. Baik, terima kasih Bu Kris. Begini Pak, untuk permasalahan dispensasi, itu kan tadi sudah diberitakan sama Pak Budi ya, masalah kebijakan. Nah, nanti silakan Bapak mengajukan dulu, maksudnya menginformasikan dulu ke KPPN permasalahannya apa, nanti kalau memang kita disetujui oleh Pak Budi, nanti akan kita berikan form yang lebih lanjut begitu Pak.
Jadi Terima kasih, Mas Dana. kita analisa dulu keterlambatannya karena apa, apakah memang benar bisa diberikan dispensasi. Kalau memang bisa diberikan dispensasi, nanti akan kita berikan kopinya. Begitu, Pak. Siap, Mas Kemudian Dana. Terima untuk kasih. yang kedua, yang uang makan ya, Pak ya? Ya, betul. Ya, untuk yang Ya. uang makan itu semuanya dilakukan dengan metode UP TUP, Pak. UP atau TUP. Nah, tadi itu yang untuk LS pihak ketiga atau LS ke bendahara itu untuk satker yang tidak mempunyai UP. Jadi untuk satker yang tidak mempunyai UP itu dia melakukan pembayaran uang makannya melalui LS bendahara. Sedangkan untuk satker yang tidak mempunyai bendahara, karena mungkin bendahara tidak ada orang yang punya sertifikat BNT, kan itu dimungkinkan, Pak. Nah, itu maka harus melakukan pembayaran uang makannya melalui mekanisme LS kepada penerima, kepada para pegawai, begitu. Nah, untuk yang setelah tanggal 14-nya, jadi 14 ke atas, 15 ke atas, itu nanti dimintakan di tahun 2022. Tapi jika satker Bapak mempunyai UP, itu dibayarkannya melalui mekanisme UP atau TUP, begitu, Pak. Bagaimana? Terima kasih, Mas Dana. Ya. Sudah jelas ya, Pak ya? Jelas. Terima kasih. Ya. Gimana Pak Sofi, sudah jelas? Alhamdulillah, Ibu. Jelas, Ibu. Terima kasih Pak Sofi. Ya, sama-sama, Ibu. Mas Dana, terima kasih. Untuk selanjutnya, satker yang bisa mengajukan pertanyaan lagi atau kendala lah di tempat satker. Bapak Ibu, kami beri kesempatan lagi untuk bertanya. Cek. Ya Pak, dari mana? Sumenep Ibu Polres. Dari Pak Wahyu atau dari Sumenep, Pak Bu. Wahyu? Ya Pak Wahyu, dari Kemenak Sampang. Ya Polres dulu Ibu. Oh, saya dari Polres. Dari Polres mana Pak? Sumenep, Bu. Oh ya, ya Irfan. Ini Bu, apa namanya? Kan ada makan tahanan saya kurang dari bulan Juli, Bu. Terus kontraknya belum dibuat, Bu. Berdasarkan permintaan baru turun revisinya itu, Bu, dari bulan Juli. Apakah bisa dikumulatifkan itu, Bu? Langsung kontraknya termin pertama langsung Juli, Agustus, September. Mohon petunjuk, mohon saran mumpung ada Pak Kepala KPPN, Bu. Ya. Ada lagi, Ivan? Cukup, Bu, itu saja, Bu. Oh, cukup. Sebabnya utang kepada pihak ketiga itu, Bu. Oh ya. Ini gimana Mas Dana, ini apa tahanannya kurang dari bulan apa, Ivan? Bulan Juli Juli, ya? Juli. Ya, Juli. Bisa tapi kontraknya kami siasati tagihannya langsung Juli, Agustus, September. Kontraknya baru dibikin itu, Bu, baru selesai mungkin hari itu, Bu, selesai, Bu. Baru bertujuan, baru dihadapkan kepada pimpinan itu, Bu. Mohon petunjuk. Ya, bisa Mas Dana bisa di jawab. Baik, Mas Ivan, untuk yang makan tahanan ya kurang ya. Kalau boleh tahu itu nanti perikatan kontraknya tanggal berapa ya? Perikatannya mau diperikatkan sekarang itu, Mas, tapi tagihannya sudah muncul dari bulan Juli itu, Mas. Oh, ya, nggak masalah, Mas. Jika memang mau dimajukan langsung ke satu termin itu tidak masalah. Jadi nanti untuk kontraknya itu tergantung dari SPK-nya masing-masing satker. Jadi jika di masing-masing satker itu SPK-nya digabung di satu termin itu tidak masalah selama dia sudah melewati dari masanya. Jadi misalnya untuk yang sekarang Oktober ya, jadi makan tahanannya paling ya sampai September gitu. Bisa diajukan sekarang gitu. Jadi sudah selesai dulu bulannya baru diajukan gitu untuk pengajuan terminnya itu, Mas. Ya, begitu. Sudah, Mas. Bagaimana Mas Ivan? Sudah cukup? Cukup paham, Bu. Terima kasih Mas Dana. Untuk selanjutnya kepada Kemenak Sampang ya, tetapi sebelum ini kami informasikan kepada semua satker untuk aplikasi SAS itu ada update yaitu 21014. Dari semua penerimaan SPM di sini melalui SPM itu kebanyakan satker itu belum update. Jadi tolong kami informasikan lagi untuk mengupdate aplikasi SAS-nya dari
menjadi 21014. Jadi mohon kesediaan Satkar untuk mengupdate aplikasi SAS-nya. Kita kembali lagi pada cara tanya jawab. Saya persilakan kepada Kemenak Sampang, Bapak Wahyu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi terhormat wabarakatuh. KPPN Pamekasan, yang kami banggakan seluruh narasumber yang kami kagumi, Ibu moderator yang tiada henti membimbing kami dan seluruh peserta rapat virtual. Ini saya lihat Polres Sumeneb ketawa-ketawa ini. Mohon izin Bapak Kepala Kantor, yang sering terjadi di lingkup Kementerian Agama di akhir tahun itu adalah keterlambatan SE tentang maksimal pencairan untuk pengajuan SPM PNBP. Nah, ini yang sering terjadi setiap akhir tahun begitu. Jadi ketika kami ingin mengajukan honor dan transport jasa profesi penghulu yang notabene bersumber dari PNBP, maka harus ada ketentuan persyaratan SE tentang maksimal pencairan. Nah, di saat bulan-bulan akhir tahun, ini sering terjadi SE tentang MP ini terlambat, Bapak. Jadi mungkin barangkali melalui KPPN Pamekasan nanti bisa dikoordinasikan ke pusat agar supaya SE ini untuk yang akhir tahun tidak terjadi keterlambatan dan kita bisa membayar SPM LS non kontraktual sesuai atau sebelum dari batas akhir pencairan yang sudah ditentukan di akhir tahun. Yang kedua, apalagi setelah kami hitung, ini kami terdapat kekurangan sekitar 350 juta. Nah, ini sedang kami lakukan upaya revisi antar satker di tingkat pusat. Nah, potensi ini juga akan menambah keterlambatan. Ya, kami berharap tentunya tidak ada tunggakan di akhir tahun ini. Jadi mohon solusi dan bimbingannya. Terima kasih Bapak Ibu Kris, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Ini saya lempar lagi ke Bapak Budi, ini masalah kebijakan Pak, masalah keterlambatan MP. Sehingga memang tiap tahun untuk Kemenak ini banyak keterlambatannya. Kami silakan Bapak Budi. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Ini memang beberapa kali gitu ya terjadi keterlambatan. Walaupun kami secara kedinasan sudah ya ikut mempush dalam hal ini ya untuk supaya MP-nya bisa lebih cepat gitu ya. Tapi tetap kami akan mencoba untuk ke situ. Memang ada sedikit wacana untuk kebijakan itu adalah nanti yang mengeluarkan adalah dari KPPN, tapi nggak tahu nanti di tahun berapa gitu ya, supaya lebih pendek ya, karena ya kita tahu sendiri ya orang pusat kan pekerjaannya cukup banyak gitu ya. Walaupun ya sebenarnya tinggal tanda tangan ya, verifikasinya kan udah di level bawah. Wacananya seperti itu, jadi nanti ke levelnya adalah dari KPPN, tetapi dalam hal ini tentunya KPPN juga perlu confidence ya, butuh bukti yang kuat untuk bisa mengeluarkan itu. Tentunya kita mengacunya adalah dari setoran-setoran, tentunya dalam hal ini adalah dasarnya kami memberikan mengeluarkan ya untuk maksimum pencairannya adalah dari setoran yang kami terima. Jadi kalau memang ada yang meleset ke tempat yang lain ya mau nggak mau itu tidak akan kami perhitungkan, karena kami hanya bisa melihat apa yang ada di setoran kami di situ. Terus kemudian yang kedua apa tadi? Pak Guminus ya. Jadi tunggakan. Berpotensi. Ya. Itu secepatnya aja sih memang harus disampaikan.
paling lambat revisi November ya. November masih ada waktu sih. Ya, November, Pak. Biasanya November, masih ada waktu. Kami juga KPPN sendiri ada potensi Pagu Minus, Pak, sama kita bareng-bareng, Pak. Ayo. Jadi sampai tergantung dari levelnya nanti ya, apakah kalau POK kayaknya enggak, Pak ya, 350 siapa yang nanggung di situ. Kemungkinan paling mentok-mentok kalau bisa diupayakan cuma sampai di level revisinya tingkat kanwil. Kami kayaknya sampai ke tingkat kanwil, jadi minta dana dari Kemenak yang lain, kabupaten yang lain gitu ya, supaya bagaimana diatur bisa menutup yang 350 itu tadi. Jadi ayo kita bareng-bareng sebelum November ini untuk menyelesaikan itu Pak Guminas. Soalnya kalau 350 cukup berat itu Pak. Takutnya harus sampai ke tingkat pusat ya, eselon 1 ya, kalau 350. Oke. Menjadi tunggakan harus diaudit APIP, Bapak. Di atas 200 juta. Okay. Itu yang poin 1 ini sepertinya gayung bersambut, Bapak. Jadi kami sekitar 10 hari yang lalu memang ada pelatihan untuk ke depan, sepertinya di kabupaten kota, di Kementerian Agama ada bendahara penerimaan, Bapak. Jadi mungkin akan sinkron, menjadi sinkron dengan wacana yang untuk MP dihandle KPPN setempat. Kemungkinan akan ada sinkronis di situ, Bapak. Terima kasih. Ya itulah, alhamdulillah ya. Mungkin kalau sampai ke situ, gitu ya, jadi kita lebih simpel nanti, yang lebih cepat ya. Jadi masalah yang poin kedua, ya memang prosedurnya agak lama ya. Jadi ya inilah rambu-rambu alert kita nanti ya. Jadi mungkin kalau memang terjadi apa-apa ya kita udah nyiapkan, tapi ya dalam hal ini kita mohon gitu ya untuk Kemenak Sampang itu bisa lebih cepat, tapi kalaupun nanti akan terkendala kan kita sudah tahu sebelumnya, oh ya ada kondisi ini yang kita udah berusaha tapi ternyata keterlambatan itulah yang nanti akan menjadi pertimbangan di kami. Di situ Pak Wahyu. Terima kasih. Matur nuwun sangat Bapak. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Wahyu atas pertanyaannya. Iya Pak. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan lagi, kami tunggu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu peserta sosialisasi, kami tunggu Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, acara ini akan kami serahkan pada MC. Bagaimana Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi? Apa sudah pas? Mungkin cukup Ibu. Halo, ya Pak, ya gimana Pak? Gimana Bapak Ibu cukup? Kalau begitu kami serahkan acara ini kepada MC. Saya persilakan di Nisa. Ya. Baik, terima kasih kepada Bu Kris. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, penyampaian materi alhamdulillah terlaksana dengan lancar dan kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan juga moderator serta Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi secara aktif. Baik, acara selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kami mohon dengan hormat kepada seluruh peserta agar mengaktifkan kamera video dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk mengaktifkan kamera, kemudian mengganti virtual background.
Ya. Panitia sudah siap ya? Siap. Baik, kita mulai sesi foto bersama. Satu, dua, tiga. Berikan senyuman terbaik walaupun mungkin tidak terlihat ya, karena ketutup masker. Lagi. Dengan nama-nama. Siap, Bapak. Mohon ditunggu ya. Almanak Sampang tetap senyum meski minus, Mbak. Siap. Satu lagi ya, Bapak Ibu. Mohon untuk bersabar. Jual anggaran ini. Gimana? Sudah selesai panitia? Sudah. Siap. Sesi foto bersama sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Baik, kita sudah sampai di penutup acara pada pagi hari ini. Demikian telah kita ikuti bersama kegiatan sosialisasi dan mewakili segenap panitia, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila selama berlangsungnya acara hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam penyelenggaraan maupun dalam penyampaian. Mari kita semua tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menerapkan 5M demi Indonesia kembali sehat. Kemudian dengan semangat optimisme, bangkitkan ekonomi, pulihkan negeri, bersama hadapi pandemi. Kami tutup dengan pantun, jalan-jalan pagi membeli ketan, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Kabupaten Pamekasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Salam Bu Kris. Ya, salam. Salam Bu Kris.